Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan modul pertama yaitu modul pertama di dalam pembatik ya, yang termasuk juga ini masih dalam bagian level 1. Judulnya adalah Ekosistem Digital Merdeka Belajar di PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang pertama, esensi dari kebijakan dan program-program Merdeka Belajar di PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemerdekaan belajar di era Education 4.0 dan Society 5.0. Teknologi terus maju menciptakan peradaban yang lebih baik untuk semuanya. Beberapa waktu lalu muncul istilah Education 4.0 yang menunjukkan berbagai sisi baru dari teknologi. Dan tidak lama kemudian pula muncullah istilah dari Society 5.0 yang menekankan human center atau berpusat pada manusia dalam implementasi basis teknologi yang tengah dan akan terus berkembang. Mengutip dari Haki dan Wijayati di tahun 2019. Nah, bahwasannya elemen belajar itu ada 3 ya. Elemen belajar itu ada 3. Yang pertama, pembelajaran yang mandiri atau independen. Jadi seorang pembelajar adalah dia bisa belajar secara mandiri. Yang kedua adalah pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran yang kontekstual. Yang ketiga adalah pembelajaran yang inovatif dalam membangun kreativitas. Ya, oke. Selanjutnya, kemerdekaan belajar dan pembelajaran mandiri. Yang pertama ada cognitive skill ya, yaitu mampu membuat hipotesis permasalahan, mampu mengklasifikasi objek berdasarkan kriteria, mengkonstruksi cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis. Itu yang bagian dari cognitive skill. Yang selanjutnya adalah mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi cara mereka belajar, seperti mendengar, mengingat, mengecek kebenaran pengetahuan, dan menulis. Ini yang disebut dengan metacognitive skill. Yang ketiga adalah affective skill, yaitu keterampilan mengelola perasaan. Dalam hal ini, motivasi adalah atribut keterampilan afektif yang paling penting dalam pembelajaran independen. Kemerdekaan belajar dalam pengajaran dan pembelajaran kontekstual, atau dalam bahasa Inggrisnya CTL, yang kepanjangan dari Contextual Teaching and Learning. Yang pertama, bahwasannya harus menekankan pada pemecahan masalah, menyadari perlunya pembelajaran dalam berbagai konteks, mengajarkan siswa untuk memonitor dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri sehingga mereka menjadi pembelajar yang mandiri. Kemudian mengajar sesuai dengan keberagaman konteks kehidupan siswa, mendorong siswa untuk belajar dari satu sama lain dan bersama-sama, menggunakan penilaian otentik. Kemerdekaan belajar dalam pembelajaran yang inovatif dan membangun kreativitas. Tentu harus menggunakan di zaman teknologi sekarang alat bantu audio dan video atau teknologi digital. Melakukan brainstorming, belajar di luar kelas, membuat role play, mendorong penemuan ide-ide baru, menggunakan permainan, puzzle and game, kemudian melakukan storytelling.
Kurikulum Merdeka adalah kurikulum kemudian yang sebagai bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi dan kemudian diperparah ketika kita dihadapkan pada pandemi COVID-19. 3 keunggulan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Artinya bahwasanya Kurmer yang disingkat dari kurikulum Merdeka fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi siswa yang pada fasenya. Kemudian lebih merdeka. Merdeka bagi siswa memiliki arti yang tidak ada program peminatan di SMA. Siswa memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Yang selanjutnya adalah lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek PBL, Project Based Learning, memberikan kesempatan lebih luas kepada siswa untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswanya. Nah, ini adalah ada 26 episode Merdeka Belajar yang menjadi kebijakan dari Menteri Pendidikan di era sekarang. Di antara teknologi digital dalam mendukung terwujudnya kemerdekaan belajar, ya. Yang pertama, kalau LMS atau Learning Management System, ya, contohnya ada Moodle, Dikus, Tutor, Decub, Chlorine, Kemilo, ya. Kemudian kalau di sosmed ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, YouTube, blog, lain. Kemudian kalau di berbasis web ada web based learning tools, yaitu Classroom, Kahoot, Quizzes, Mentimeter, Google Form, ya, dan yang selanjutnya. Kemudian ada percetakan 3 dimensi, social book banking, podcast, screencast, masif online open course, ya. Kemudian machine learning, sekarang ada EA. Kemudian ada smartphone dan aplikasi WhatsApp. Nah, inilah kesediaan bagian dari teknologi yang bisa kita kolaborasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar digital, platform teknologi pembelajaran digital. Nah, inilah yang dimiliki oleh semua pendidik, yaitu kita mempunyai akun Belajar ID. Akun belajar.id terdiri dari nama akun atau user ID yang bertanda ada dalam emailnya itu belajar.id dengan kata sandi password yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform milik Kemendikbudristek, salah satunya PMM. Penggunaan akun Belajar ID tidak dipungut biaya atau gratis. Akun Belajar ID diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan dari berbagai satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan kesetaraan. Tujuannya adalah yang pertama, mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan keterhubungan antar layanan pembelajaran. Karena dengan akun atau email Belajar ID ini ada beberapa fitur yang tidak didapatkan dalam email biasa. Manfaatnya memudahkan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform di Kemendikbudristek, di antaranya PMM. Kemudian dapat menyimpan dokumen secara daring dengan ruang atau penyimpanan lebih aman, ya, dan kapasitas besar. Jadi kalau email biasa itu cuma 15 GB, kalau email Belajar ID itu sampai 100 GB, ya, sekarang. Dapat mengakses dan memanfaatkan Chromebook, kemudian sebagai jalur informasi resmi dari Kemendikbudristek. Nah, inilah tampilan dari PMM, ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing kembali, ya. Dimana beberapa fiturnya ada daftar kelas, perangkat ajar, asesmen,
KCP ATP ya. Ini adalah fitur yang memang sudah sangat baik dan bisa menjadi kolaborasi antar guru. Ada gimana kita bisa mendapatkan pelatihan mandiri, ada komunitas, ada mungkin untuk kedepannya yang akan berminat di kepala sekolah, ada seleksi kepala sekolah, ada refleksi kompetensi, ada LMS, dan ada pengelolaan kinerja. Berkaryanya, bahwasanya di sini ada video inspirasi, bukti karya saya, ide praktik. PMM, kemudian di sini disampaikan bisa diunduh lewat iOS ataupun kemudian dengan Play Store, kemudian juga bisa di berbasis web. Perangkat ajar di sini juga lengkap lah yang disediakan ataupun yang diupload oleh Bapak Ibu. Ada RPP, bahan ajar, modul proyek, buku murid, dan asesmen. Oke. Nah, rapot pendidikan yang tidak kalah pentingnya untuk pemahaman Bapak Ibu semuanya. Rapot pendidikan adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapot mutu sebelumnya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi. Rapor pendidikan menampilkan hasil asesmen dan survei nasional suatu satuan pendidikan atau daerah. Satdik dan dinas dapat menjadikan rapor pendidikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, dan membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Layanan rapor pendidikan bisa diakses melalui laman raportpendidikan.kemendikbud.go.id. Cara masuknya ke rapor pendidikan ya bisa melalui raportpendidikan.kemendikbud.go.id. Kita masuk sebagai satuan atau dinas pendidikan, kemudian masukkan email dan kata sandi akun belajar.id yang aktif dan terdaftar di rapor pendidikan. Ini biasanya yang bisa mengakses diantaranya yang sekolah, tapi sekarang bisa untuk semua akun. Manfaatnya, di antara manfaatnya yaitu dapat dijadikan sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan gitu. Jadi dari raport pendidikan itu bisa berkaca apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kelebihan. Nah, ini juga ada fitur yang bagus, rumah belajar, yang bisa diakses di belajar.kemendikbud.go.id, di mana dalam web tersebut ada video, ada dokumen, ada animasi juga, ada audio, game edukasi, lab maya ya. Nah, kemudian awan penggerak nih, yaitu sistem peningkatan kompetensi dan kinerja PTK yang dapat diakses secara luar jaringan offline yang bersumber dari PMM dan sumber lain yang dapat dimanfaatkan oleh PTK di daerah khusus dan atau satuan pendidikan yang mengalami kendala jaringan internet. Sumber belajar digital lainnya ya bisa live Instagram, TikTok ya. Itulah sekilas paparan pertama modul yang memang modul ini disusun oleh Pak Munawir Patilima, kemudian Bu Siti Sadia, dan Pak Saleh Saripudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.